Kemudian ini makanan-makanan dengan efek antikariogenik, makanan yang dapat menghambat karies. Apa aja? Di antaranya ada keju. Keju ini dia ada potensi kariostatik atau menghentikan karies dengan konsumsi sekali atau 2 kali per hari. Nah, misalnya anaknya suka ngemil nih, bisa kita sarankan ke orang tuanya untuk mengemil keju gitu. Tapi kadang-kadang keju sering dibarengi dengan roti ya. Roti itu kan udah karbohidrat dan dia itu lebih bersifat kariogenik ketimbang kariostatiknya. Jadi itu juga disampaikan ke orang tuanya kalau misalnya emang mau ngemil, keju aja tanpa dibarengi yang lain itu nggak apa-apa, tapi kalau lain itu dapat meningkatkan karies. Kemudian kandungan mineral seperti tembaga dan zat besi. Ini dia dapat mengurangi perkembangan karies karena mempengaruhi kelarutan email. Tuh, ini dia baik ya untuk perkembangan karies. Kemudian ada pengganti gula atau xilitol. Nah, ini dia tidak menghasilkan asam. Gitu. Dia juga tidak bisa menghasilkan EPS atau ekstra polisakarida yang tempat menempelnya bakteri-bakteri tadi. Gitu. Jadi dia bersifat baik walaupun dia tetap manis gitu. Kemudian penggunaan kayak permen karet xilitol itu juga baik karena selama pasien yang mengunyah, itu dia nanti akan menghasilkan saliva yang lebih banyak. Nah, saliva yang lebih banyak itu juga dapat meningkatkan remineralisasi karena pH-nya jadi lebih basah ketimbang asam. Nah, kemudian instruksi-instruksi yang berkaitan dengan modifikasi diet itu ini, diantaranya mencakup kurangi frekuensi asupan makanan. Misalnya anaknya suka snack, itu kalau misalnya sehari dia bisa makan snack sampai 5 kali sehari, nah itu kita bilang ke orang tuanya, nggak apa-apa makan snack, tapi dikurangi frekuensinya karena tadi ya semakin sering dia makan dalam sehari, itu pH-nya semakin sering turun dan itu lebih memicu demineralisasi yang menyebabkan karies tadi. Kemudian mengunyah permen karet bebas gula yang mengandung xilitol tadi, sehingga nanti meningkatkan aliran saliva dan meningkatkan remineralisasi ini baik. Kemudian hindari atau minimalkan makanan yang lengket atau manis. Nah, makanan yang lengket itu lebih sulit dibersihkan ya, bisa masuk ke celah gigi, bisa masuk ke pit gigi gitu. Nah, itu nanti berkaitan sama pembentukan karies. Jika makanan manis tidak dapat dihindari, gunakan produk dengan substitut sukrosa. Nah, misalnya xilitol tadi gitu. Kemudian tingkatkan hidrasi, pasiennya disuruh lebih banyak minum supaya salivanya lebih encer dan pH-nya lebih basah. Kemudian hindari minum dari botol pada malam hari yang berisi minuman selain air mineral. Minum susu menggunakan botol, minum air gula menggunakan botol pada malam hari itu tidak disarankan karena pada saat pasien tidur dan dia masih menggunakan botol yang berisi cairan manis tadi, itu menyebabkan cairan manisnya terbenam pada rongga mulut. Nah, seperti mungkin yang udah belajar itu aliran saliva itu paling rendah pada saat kita tidur. Itu karena salivanya paling rendah selama kita tidur, proses pembersihan rongga mulutnya dan proses buffernya juga paling rendah pada saat kita tidur malam hari. Itulah kenapa pasien-pasien atau anak-anak yang minum dari botol pada malam hari itu lebih cenderung mengalami rampant karies, gitu ya. Kemudian ini masuk ke topical application floor. Nah, tadi kan udah sempat disebutkan bahwa pasien-pasien resiko sedang, pasien-pasien dengan resiko tinggi itu disarankan untuk menggunakan topical aplikasi floor. Nah, ini ada indikasi lainnya. Indikasi lainnya mencakup anak dengan gigi sulung atau permanen yang baru erupsi, terutama pada pasien yang tidak bebas karies itu disarankan untuk melakukan topical application floor. Kemudian pasien-pasien yang aliran salivanya itu kering itu disarankan untuk menggunakan topical application floor. Kemudian setelah penempatan atau penggantian restorasi. Nah, ini kenapa disarankan untuk menggunakan topical application floor? Restorasi seperti GIC itu dapat menjadi tempat penyimpanan dari floornya gitu. Maka diharapkan si floornya itu menetap lebih lama di rongga mulut setelah adanya topical application floor dan restorasi tersebut. Kemudian pasien dengan eating disorder. Kenapa? Pasien-pasien dengan eating disorder ini atau gangguan makan biasanya dia memuntahkan makanannya kembali. Ketika dia memuntahkan makanannya kembali, itu asam lambung yang awalnya berada di lambung naik ke rongga mulut gitu ya. Nah, itu menyebabkan penurunan pH dari salivanya gitu. Maka disarankan untuk melakukan topical application floor. Kemudian pasien-pasien dengan disabilitas. Nah, kenapa? Karena pasien itu tidak bisa membersihkan rongga mulutnya sendiri, membutuhkan bantuan orang lain. Jadi untuk pencegahan karies dilakukanlah topical application floor. Kapan topical application floor itu tidak disarankan pada anak-anak di usia kurang dari 6 tahun. Kenapa? Karena pasien di bawah 6 tahun itu lebih sulit meludah. Refleks meludahnya itu tidak sebaik di atas 6 tahun gitu. Jadi ditakutkan floornya itu tertelan, terjadilah fluorosis atau keracunan floor gitu. Nah, ini untuk terapi menggunakan topical application floor itu tergantung situasi klinis ya. Dia itu berbeda-beda, bisa menggunakan sodium chloride, bisa juga menggunakan APC, bisa menggunakan APF atau CPP-ACP. Nah, CPP-ACP itu dia sebenarnya bukan fluoride, tapi dia itu dapat memicu mineralisasi gitu. Jadi pada pasien-pasien yang mengalami white spot itu perawatannya adalah menggunakan CPP-ACP untuk meningkatkan remineralisasi. Nah, ini bisa kita lihat kalau misalnya untuk menjaga laju karies rendah itu bisa menggunakan varnish fluoride. Kalau misalnya proteksi ekstra pada pasien dengan orto atau pasien hamil, ini biasa juga untuk orang dewasa ya, itu menggunakan obat kumur sodium fluoride. Kemudian kalau misalnya pasien yang mengalami 1 atau 2 kavitas per tahun, pada pasien di atas 8 tahun itu kita gunakan sodium fluoride juga yang obat kumur ataupun bisa juga gel. Tuh. Kemudian kalau misalnya lebih banyak dari itu, dia dilakukan penggunaan obat kumur serta gel. Jadi nggak bisa milih salah satu. Kalau misalnya kariesnya itu lebih banyak. Kalau yang tadi kan atau, jadi bisa milih salah satu. Kemudian anak di bawah 6 tahun dengan laju karies tinggi, itu bisa menggunakan APF. Nah, ini sebenarnya kurang disarankan untuk anak di bawah 6 tahun gitu. Karena tadi ya, dia itu untuk meludahnya itu lebih sulit gitu. Tapi kalau misalnya kita bisa memastikan itu tidak tertelan, maka lebih baik dilakukan pada pasien dengan laju karies tinggi. Yang digunakan apa? Gel APF dan varnish fluoride. Kemudian pada mulut kering itu bisa kita berikan obat kumur NAF atau gel APF dan diberikan saliva buatan supaya rongga mulutnya itu lebih pH-nya itu buffernya itu lebih baik. Kemudian pada pasien-pasien dengan erosi parah, misalnya orang mah nih sering naik reflux asam gitu. Nah, itu bisa kita berikan APF ataupun NAF gel. Ini pasiennya gunakan sendiri. Kemudian pada pasien hipersensitivitas kita gunakan NAF, sedangkan pasien-pasien yang tidak kooperatif, pasien disabilitas, pasien remaja itu kita berikan APF. Nah, ini panduannya. Cara pakainya gimana? Alat bahannya apa aja? Kalau alat sama bahannya itu dia mencakup brush atau aplikator, kemudian sikat gigi untuk membersihkan rongga mulutnya terlebih dahulu sebelum dilakukan topical application floor. Nah, kemudian untuk bahannya itu ada drawback. Ini supaya pasiennya itu dapat meludah ke sini atau bisa juga menggunakan rubber dam supaya pasiennya tidak tertelan. Tadi si gel dari floor tadi. Kemudian ada saliva ejector. Nah, ini supaya pastikan ya salivanya itu tidak tertelan juga. Kemudian kalau misalnya kita gunakan yang gel, kita gunakan soft tray. Soft tray itu bentukannya seperti apa? Seperti ini. Nanti gel fluoride-nya itu akan ditempatkan pada sendok soft tray ini. Tuh, dia itu ada 3 ukuran, large, medium, dan small. Biasanya ditandai oleh warna. Kemudian ada gelnya atau varnish APF-nya, kemudian ada kasa untuk memastikan si fluoride-nya itu tidak tertelan. Nah, nanti penggunaan dari gel dan varnish ini sedikit berbeda. Kita bahas dua-dua.
Ini yang pertama varnish. Varnish sebelum diaplikasikan varnish maupun yang gel itu kita lakukan oral prophylaxis terlebih dahulu. Nah, oral prophylaxis ini bisa hanya menggunakan brush atau sikat gigi, bisa juga ditambahkan scaling 1 rongga mulut pasien gitu. Jadi dipastikan rongga mulut pasien itu benar-benar bersih dari plak. Kemudian kalau misalnya kita menggunakan varnish, itu cukup menggunakan aplikator. Si bahan varnishnya itu ditempatkan pada aplikator, kemudian dioleskan ke seluruh permukaan gigi. Jadi cukup 0,3 sampai 0,5 mili ini udah bisa menutupi seluruh gigi. Berapa lama dilakukan aplikasi tersebut? Selama 4 menit, di mana pasien diminta menunggu dengan mulut terbuka. Nah, pada saat aplikasinya kita harus mengaplikasikan yang mana dulu? Yang rahang bawah dulu, baru yang rahang atas. Kenapa? Karena rahang bawah itu kan tempat berkumpulnya saliva gitu. Jadi untuk lebih efektifnya rahang bawah dulu sebelum salivanya menumpuk, baru di rahang atas. Rahang atas itu kan lebih bebas dari saliva. Kemudian setelah 4 menit tadi, pasien diinstruksikan untuk meludah selama 1 menit. Dan pasien diinstruksikan untuk tidak makan ataupun minum ataupun berkumur selama 1 jam. Kenapa? Supaya intake dari fluoride itu atau supaya si fluoride itu masuk secara efektif ke gigi-gigi pasien. Ini untuk penggunaan varnish. Selanjutnya untuk penggunaan gel. Kalau penggunaan gel, dia dimasukkan ke tray tadi. Nah, didahului dengan oral prophylaxis juga. Dilakukan sikat gigi, dilakukan brush, kemudian seluruh gigi pasien dikeringkan. Kemudian di soft tray tadi dilakukan pengisian gel. Seberapa banyak? Sekitar 1/3 sampai setengah aja. Nggak perlu memenuhi traynya, baik itu tray rahang atas maupun rahang bawah. Nah, ini kalau yang ini traynya terpisah ya, rahang atas sama rahang bawah. Tapi yang umum digunakan itu yang sekalian. Yang sekalian kayak gini, atas bawah. Jadi pada saat dimasukkan ke dalam rongga mulut pasien, tidak 2 kali pengerjaan. Gitu. Nah, setelah itu pasiennya itu diminta untuk menunggu selama 4 menit. Setelah itu baru traynya dikeluarkan, kelebihan gel dibuang menggunakan kasa, dan pasiennya juga boleh diinstruksikan untuk meludah selama 1 menit. Gitu. Kemudian dilakukan instruksi yang sama, pasiennya tidak boleh makan, tidak boleh minum, tidak boleh berkumur selama berapa lama? 30 menit. Nah, untuk penggunaan gelnya lebih singkat berarti ya untuk menunggunya. Gitu. Ini untuk memaksimalkan uptake fluoride. Nah, ini ada videonya. Ini kita cepet-cepetin aja ya. Cara penggunaan dari TAF, vertical application floor. Jadi pertama kita isi traynya itu 1/3 sampai setengah aja, nggak perlu banyak, kita ratakan. Kemudian dimasukkan ke rongga mulut pasien. Pastikan rongga mulut pasiennya udah bersih, udah dilakukan oral prophylaxis. Nah, ini dimasukkan ke rongga mulut pasien seperti ini, sekalian atas bawah. Ditunggu selama 4 menit. Ini digunakan saliva ejector supaya pasien tidak tertelan. Nah, ini dibiarkan ya, dibiarkan selama 4 menit. Kemudian setelah itu dikeluarkan, pasiennya diinstruksikan untuk meludah selama 1 menit. Nah, ini disuruh meludahnya ke saliva ejector, tapi kalau misalnya langsung ke bowl bisa juga. Tuh, nah itu untuk TAF, kita lanjut ke pit dan visor silen. Nah, pit dan visor silen ini kapan kita lakukan? Ketika pit dan visornya itu dalam dan retentif yang menyebabkan pembersihannya tidak optimal. Gitu. Untuk pit dan visor silen ini sendiri dia merupakan pencegahan karies dengan penutupan pit dan visor yang beresiko. Pit dan visor yang seperti apa yang beresiko? Nah, ini ada jenis-jenis pit dan visor. Ada yang bentuknya U, ada yang bentuknya V, ada yang bentuknya I, ada yang bentuknya IK. Nah, ini IK. Ada yang bentuknya Y terbalik. Nah, yang mudah dibersihkan adalah yang 2 ini, bentuk U dan V. Sedangkan yang bentuk I, IK, dan Y terbalik itu memungkinkan tertumpuknya makanan pada area yang lebih dalam karena dia sempit dan sulit dibersihkan. Kalau hanya menggunakan sikat gigi, yang terbersihkan hanya area sini aja, area sini tidak bisa dibersihkan. Begitu pula dengan IA. Ini sangat sempit. Pada kondisi-kondisi seperti itu disarankan untuk dilakukan pit dan visor silen. Indikasi lainnya apa? Ketika dijalankan sonde dan tersangkut sondenya, gitu, dan dipastikan tidak ada karies. Gitu. Jadi ketika kita lakukan pemeriksaan, kondisi giginya itu tidak ada stain, gitu. Atau bisa juga yang sudah mengalami stain, udah ada kecoklatan, misalnya udah seperti karies, tapi gambaran klasifikasinya minimal, gitu, tidak ada benar-benar kavitasnya, gitu. Nah, kemudian pada pasien dengan resiko karies tinggi, itu dilakukan pit dan visor silen pada molar permanen. Pada anak risiko tinggi juga disarankan untuk dilakukan silen pada premolar. Jadi kalau misalnya anak pada risiko medium itu hanya molarnya aja yang disarankan untuk dilakukan silen, tapi pada anak dengan risiko tinggi itu premolarnya dan molarnya itu dua-dua harus dilakukan silen. Kemudian ini pada anak dengan risiko karies tinggi juga gigi posterior sulungnya itu juga harus dilakukan silen. Jadi nggak cuma terbatas pada gigi permanen. Kemudian anak dengan gigi permanen molar 1 yang karies itu harus melakukan silen pada permanen molar 1 yang tidak karies. Misal yang karies adalah gigi 16, 26, 36, 46 itu bebas karies. Nah, pada kondisi tersebut 26, 36, 46 itu harus dilakukan silen gitu. Kemudian anak dengan semua gigi permanen molar 1 yang karies harus melakukan silen pada permanen molar 2. Nah, itu kalau misalnya 16, 26, 36, 46 nya karies, 17, 26, 37, 17, 27, 37, 47-nya harus dilakukan silen. Kapan tidak boleh dilakukan silen? Ketika terjadi karies rampan, di mana kariesnya mengenai seluruh rongga seluruh giginya. Gitu. Itu perlu dilakukan restorasi, bukan pit dan visor silen. Kemudian ketika terjadi lesi interproksimal atau terjadi karies yang melibatkan dentin. Kemudian pada kondisi self cleansing pit dan visor. Ini ya yang dianggap sebagai self cleansing pit dan visor adalah pit dan visor yang berbentuk U dan V. Itu nggak perlu dilakukan pit dan visor silen. Untuk material yang kita gunakan untuk pit dan visor silen itu sebenarnya ada 2, nggak cuma resin komposit aja, tapi GIC juga dapat digunakan sebagai bahan pit dan visor silen. Nah, apa bedanya? Kalau resin itu dia lebih bertahan lama ketimbang yang GIC, tapi kekurangannya pada pasien-pasien anak itu kan biasanya kita kontrol salivanya itu kan lebih sulit. Nah, itu kalau kita gunakan resin itu lebih mudah terlepas, maka lebih disarankan pada kontrol saliva yang sulit kita menggunakan GIC. Nah, kemudian pada penggunaan resin itu giginya harus benar-benar bersih dari plak dan perikel, baru bisa dilakukan pit dan visor silen. Sedangkan penggunaan GIC itu kalau misalnya pasiennya itu kontrol salivanya sulit, nah itu bisa kita gunakan GIC. Kemudian kan GIC itu melepaskan fluoride, dia juga mencegah progresi karies. Nah, ini dia diaplikasikan pada gigi yang sulit diisolasi. Misal pasiennya kurang koop, itu bisa kita gunakan GIC. Pasien dengan gigi yang belum erupsi sempurna, itu bisa kita gunakan GIC. Dengan catatan nanti ketika giginya sudah erupsi sempurna, kita ganti pit dan visor silennya dengan RK. Gitu. Kekurangannya kekuatannya rendah dan retensinya juga lebih singkat. Apa bedanya nanti pengaplikasian pit visor silen yang resin dengan yang GIC? Kalau misalnya pit visor silen yang resin itu cara pakainya seperti penggunaan RK pada umumnya ya. Kalau misalnya yang GIC itu penggunaannya juga seperti GIC pada umumnya. Nah, ini contohnya yang RK, yang resin. Dia pertama dilakukan cleaning terlebih dahulu, kemudian diaplikasikan dentin conditioner. Ini pengecasan
pengecasan menggunakan asam fosfat, kemudian dilakukan pencucian, dikeringkan. Untuk RK pastikan benar-benar kering, kemudian diaplikasikan bahan adhesif, baru diaplikasikan sealant si RK-nya, itu baru dilakukan light curing. Nah, ini udah selesai. Kemudian kalau yang menggunakan GIC, pertama dilakukan pembersihan, kemudian diaplikasikan dentin conditioner menggunakan asam poliakrilat, kemudian dicuci, kemudian dikeringkan. Nah, kalau misalnya pencucian dari asam poliakrilat itu tidak terlalu bersih, nggak apa-apa, karena liquid dari si GIC itu sendiri kan terdiri dari asam poliakrilat. Jadi nggak masalah kalau misalnya pada pencucian asam poliakrilat dentin conditioner GIC itu tidak terlalu bersih. Kemudian baru diaplikasikan GIC-nya, baru kemudian ditekan, dibiarkan setting. Ini kita bahas juga caranya di belakang. Ini tahapan fit dan fissure sealant yang RK. Pertama, dilakukan isolasi gigi. Kalau misalnya tidak ada rubber dam atau tidak disediakan rubber dam, bisa kita menggunakan cotton roll. Cotton roll itu ditempatkan pada bagian bukal dan lingua dari gigi tersebut. Kemudian dilakukan pembersihan terlebih dahulu. Nah, ini bisa menggunakan brush ataupun bur intan fissure. Kalau misalnya ada stain-stain kecoklatan ya di area sini, itu bisa kita bersihkan dengan bur intan fissure yang runcing atau sering kita sebut juga sebagai bur intan yang needle. Bagian fit dan fissurnya itu kita bersihkan, kemudian kita lakukan pengecaan menggunakan asam fosfat 30-50% selama 20 detik. Nah, ini cara tahu pengecaannya udah baik itu gimana? Ketika kita cuci, itu terlihat frosty appearance. Nah, terlihat putih kayak ini ya, ada gambaran putih seperti ada salju-saljunya. Gitu. Berbeda sama sebelum dilakukan pengecaan. Ini kelihatan ada bercak-bercak putih. Nah, setelah itu baru kita aplikasikan dentin bonding agent gitu, pada giginya. Kemudian pastikan setelah pengaplikasian dentin bonding agent itu kita semprot udara supaya dia tersebar merata sebelum dilakukan curing. Setelah disemprot udah rata, kita aplikasikan light cure, baru kemudian diaplikasikan resinnya. Nah, resinnya ini di bagian mananya aja harus masuk ke area fit dan fissurnya aja. Nah, nanti ketika udah diaplikasikan resin kompositnya, kita curing, kita cek lagi menggunakan articulating paper. Ketika menggunakan articulating paper, jejasnya itu harus hanya berada pada gigi asli, bukan pada area sealantnya. Nah, ini kelihatan ya, pada area sealantnya nggak ada jejas. Nah, ini yang benar. Kalau misalnya ada jejas, berarti di situ terjadi peninggian giginya. Nah, itu nanti akan berkaitan dengan kesalahan oklusi pasien. Kalau misalnya ternyata terdapat jejas pada area sealantnya, maka kita kurangi. Menggunakan bur, bisa menggunakan rubber ataupun stone. Kemudian dilakukan kontrol. Pada saat kontrol ini dicek kembali apakah sealantnya terlepas, kemudian dicek juga oklusinya menggunakan articulating paper. Kemudian ada preventive resin restoration. Nah, kapan sih preventive resin restoration ini kita gunakan? Ketika terdapat dua kondisi di mana pasiennya itu mengalami karies dan memiliki pit dan fissure yang rentan. Jadi untuk preventive resin restoration ini dia gabungan antara restorasi dan pencegahan gitu ya. Untuk preventive resin restoration ini sesuai definisinya ya, dia kombinasi antara prosedur restoratif dan sealing. Dia ada 3 tipe, ada tipe A, tipe B, dan tipe C. Di mana pada tipe A yang dialami pasien adalah karies email, kariesnya terbatas pada email, disertai dengan pit dan fissure rentan. Nah, ini mungkin sebelum kariesnya ini dijelaskan dulu ya, kariesnya ini karies di mana? Apakah kalau misalnya karies proksimal itu penata laksanaannya juga kita sebut sebagai preventive resin restoration? Enggak ya. Nah, kalau misalnya dia terjadi di proksimal, di cervical itu tidak kita sebut sebagai preventive resin restoration. Yang kita sebut sebagai preventive resin restoration adalah karies pada email kayak ini, karies misalnya di sini. Nah, ini karies pada occlusal disertai pit dan fissure yang rentan. Ini kariesnya di bagian tengah sini. Nah, ini di sekitarnya itu ada pit dan fissure yang rentan. Karies occlusal dengan pit dan fissure yang rentan itulah yang memerlukan preventive resin restoration. Kalau misalnya kariesnya terjadi di interproksimal, di cervical itu udah restorasi biasa. Untuk yang tipe A itu karies email disertai dengan pit dan fissure yang rentan. Apa beda tipe A, tipe B, dan tipe C ini? Selain beda kedalaman kariesnya, material yang kita gunakan untuk preventive resin restoration-nya juga sedikit berbeda. Pada tipe A yang hanya mencapai email tadi, material restorasinya, material PRR-nya itu menggunakan sealant tanpa partikel filler atau yang unfilled. Nah, ini biasanya RK yang pliable, yang tidak ada fillernya gitu. Kemudian nah, kenapa kita menggunakan yang tidak ada filler untuk sealant maupun yang si tipe A ini? Karena dia kalau misalnya nggak ada filler, dia dapat masuk ke celah-celah terkecil gitu. Nah, tadi kan fungsi dari sealant kan menutup celah-celah tadi, si pit dan fissure tadi gitu. Nah, pada tipe B dia menggunakan yang ada fillernya untuk material PRR-nya. Tipe B ini berkaitan dengan karies dentin dangkal disertai pit dan fissure yang rentan. Untuk materialnya itu dia pertama di bagian kariesnya itu, nah misalnya kayak gini ya, ini ada karies disertai dengan pit dan fissure yang rentan. Pada area kariesnya tersebut kita tutupi dengan resin komposit playable ini yang ada fillernya. Ditutupi dengan yang ada fillernya terlebih dahulu. Kemudian dia udah setting, baru area pit dan fissure yang rentan ini kita tutupi dengan sealant atau yang resin komposit yang tidak ada fillernya tadi. Jadi dia kita menggunakan 2 jenis bahan. Nah, ini lebih kentara di tipe C. Di tipe C ini kita menggunakan 3 jenis bahan. Di mana dia itu berkaitan dengan karies dentin dalam disertai dengan pit dan fissure rentan. Ini gambar yang di sebelah kiri ini merupakan tipe C, di mana dia itu menggunakan liner atau basis di bagian paling bawahnya, ini biasanya GIC, kemudian kariesnya itu ditutupi dengan resin komposit yang ada fillernya, bisa yang packable, yang udah padat. Tuh. Nah, ini setelah direstorasi menggunakan resin komposit yang packable tersebut, baru kemudian area si pit dan fissure yang rentannya itu ditutupi dengan bahan sealant. Ini dari prevention restoration pembuangan karies. Nah, ini kelihatannya ada karies email di sini. Ini juga di sini ketutupan sama si sunday lurusnya. Ini dilakukan pembersihan terlebih dahulu kariesnya menggunakan apa? Menggunakan berintan. Kemudian pada kondisi ini diaplikasikan PLR tipe C karena udah cukup dalam, di mana melibatkan dentin yang lebih dalam. Gitu. Pertama ditempatkan liner terlebih dahulu di atas dentin. Liner yang digunakan adalah GIC. Setelah GIC-nya mengeras, baru kita aplikasikan ETSA, di mana ETSA-nya itu berada di sekitar emailnya aja. Berada di sekitar email. Kalau ini udah menutupi semua ya. Tuh, karena kalau misalnya menutupi GIC-nya juga, itu dia bakal mengikis GIC-nya sebenarnya. Tapi kalau misalnya mau memastikan perlekatan nanti RK-nya terhadap giginya baik, boleh juga dilakukan seperti ini. Nah, kemudian dilakukan pencucian, setelah dikeringkan, pastikan ada frosty appearance dari email giginya. Gitu. Kemudian setelah itu baru aplikasikan bonding ke kavitas dan dilakukan curing. Sebelum di-curing, pastikan dilakukan penyemprotan udara terlebih dahulu supaya bondingnya itu merata. Nah, kemudian ini
Selanjutnya ditempatkan resin kompositnya, pastikan secara inkremental atau bertahap. Karena kan kalau misalnya resin komposit tertentu itu dia curingnya itu hanya terbatas 2 mili 2 mili gitu. Jadi untuk memastikan polimerisasi yang sempurna, kita aplikasikan resin kompositnya bertahap atau inkremental secara 2 mili 2 mili. Kecuali penggunaan resin komposit yang khususnya ada sekarang tuh udah ada resin komposit itu yang bisa ketebalannya itu lebih tebal dan polimerisasinya tetap sempurna gitu. Tapi bagusnya pakai yang 2 mili. Tetap pakai prinsip yang 2 mili, kali aja kita nggak tahu itu dia masih yang punya lama atau resin komposit yang baru gitu. Nah ini hingga sebatas permukaan okusal sehingga nanti kariesnya benar-benar tertutup. Setelah kariesnya tertutup, udah kita lakukan curing udah semua, kariesnya udah tertutup baru diaplikasikan sealant-nya. Nah ini dia gambarannya udah ketutupan pertama kariesnya baru diaplikasikan sealant-nya di atas restorasi dan seluruh visur dan pit yang rentan. Baru kemudian dilakukan curing. Setelah itu baru dilakukan pengecekan okusi juga. Dilakukan pengecekan okusi menggunakan anti coating paper, tetap prinsipnya sama. Jejasnya itu nggak boleh ada di atas tambalan sealnya gitu. Kalau misalnya terjadi jejas di atas tambalan, di atas restorasi RK-nya ataupun di atas sealnya, itu perlu kita lakukan pengurangan karena berarti ada terjadi peninggian gigitan di situ gitu.